Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Rima Hilda, tentunya channel tentang pelajaran kimia. Banyak yang berasumsi bahwa kimia itu sulit, tapi kalau adik-adik sudah tahu konsep dasarnya, insya Allah pasti akan menyukai pelajaran kimia. Oke, untuk kali ini saya akan menerangkan materi tentang hidrolisis, tetapi hanya sedikit gitu ya, garis besarnya aja ya tentang hidrolisis. Intinya konsep dasar dari hidrolisis ya. Oke, hidrolisis itu artinya nanti di sana bereaksi dengan air ya, namanya juga hidro ya, jadi bereaksi dengan air. Tetapi nanti yang akan terhidrolisis yang lemah. Jadi garam yang lemah itu nanti akan terhidrolisis ya, yang lemah. Begitu ya. Contohnya kita ambil garam, ada garam CH3COONA. Ya, CH3COONA ini adalah garam ya. Garam ini akan terionisasi atau terurai dalam air menjadi CH3COO- plus Na+. Ingat ya, sudah saya sampaikan untuk pembahasan asam kuat dan basa kuat ya. Di sini ada CH3COO- dan Na+. Yang lemah adalah yang CH3COO- karena asam kuat itu yang 6 itu ya, yang celana celokat, idaman bronso, nomornya sobek. Sedangkan CH3COO- ini adalah yang lemah. Na ini adalah dari golongan 1, berarti dia yang kuat ya. Na yang kuat berarti yang akan terhidrolisis adalah CH3COO- karena tadi harus yang lemah. Paham ya? Oke. Ini terhidrolisis dengan air, berarti CH3COO- dengan air plus H2O akan menjadi CH3COOH plus OH-. Sehingga garam CH3COONA ini bersifat hidrolisis sebagian basa. Kenapa? Karena ada kemunculan OH- di sebelah kanan. Paham ya? Oke, kemudian sekarang coba untuk yang garam lain ya, garam yang asamnya yang kuat. Contoh ada NH4Cl ya. Ini contoh 1. Kemudian ini contoh 2, NH4Cl ini akan terurai menjadi NH4+ plus Cl- ya. Yang kuat itu adalah Cl-nya ya, ini dari HCl. Berarti yang akan terurai atau terhidrolisis dengan air itu adalah NH4+-nya ya. Direaksikan dengan air, NH4+ plus H2O akan menjadi NH4OH plus H+. Kemunculan H+ di sebelah kanan menandakan hidrolisis tersebut nanti bersifat asam ya. Oke, dilanjutkan kembali sekarang ke jenis-jenis hidrolisis ya. Jenis-jenis hidrolisis ya, saya bagi menjadi 4 ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, karena nanti yang 3 pun akan dibagi lagi menjadi 2 ya. Oke, saya langsung aja, ada 4. Yang pertama ada tak terhidrolisis. Tak terhidrolisis.
tadi di depan sudah disampaikan bahwa yang namanya zat yang terhidrolisis itu adalah yang lemah. Karena ini tak terhidrolisis, berarti nanti garamnya dari asam kuat dan basa kuat. Contoh, ada NaCl, ini kan garam ya. Jelas NaCl itu dari NaOH basa kuat, Cl-min itu dari HCl asam kuat juga, sehingga dia tak terhidrolisis. Karena tak terhidrolisis, nanti pH-nya akan sama dengan 7. Paham ya? Ini contohnya satu aja. Banyak juga kok, bisa Na2SO4, kemudian bisa MgSO4 gitu ya. Yang penting dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian yang kedua, ada hidrolisis sebagian asam. Kalau saya itu mengajarkan ke siswa sebagian asam, berarti kan asam yang kuat ya, gitu aja ya. Asamnya yang kuat, berarti basanya yang lemah. Contoh, tadi bisa diambil sebagian asam bisa NH4Cl ya. Oke, NH4Cl yang kuat adalah yang Cl, berarti dia sebagian asam. Bagaimana dengan pH-nya? Untuk mencari pH, sebentar, pH dulu ya, karena sebagian asam berarti pH-nya kurang dari 7. Oke, pH kurang dari 7 otomatis kan sifatnya asam ya. Jadi mencarinya H+ sama dengan akar dari Kw per Kb kali konsentrasi garam ya. Oke. Lalu yang ketiga ada sebagian basa. Sebagian basa berarti dari asam lemah dan basa kuat. Contoh, ada CH3COOK misal. K itu kan dari golongan 1 ya, dari basa golongan 1, berarti dia kuat. Sebagian basa berarti pH-nya lebih dari 7. Basa berarti OH- sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Kemudian yang keempat ada hidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna atau total ya. Nah, kalau hidrolisis sempurna atau total itu nanti dari asam lemah dan basa lemah. Contoh, ada CH3COONH4 misal. Ya, bagaimana dengan pH-nya? Untuk mengetahui itu lebih cenderung asam atau basa, berarti nanti kita tinggal membandingkan nilai Ka dan nilai Kb-nya dibandingkan. Kalau Ka-nya yang lebih besar, berarti nanti dia bersifat asam ya, akan bersifat asam. Bagaimana H+-nya? Caranya H+ sama dengan akar dari Kw per Kb kali Ka. Kemudian kalau Ka-nya kurang dari Kb, berarti nanti hidrolisisnya totalnya itu masuk ke basa, sehingga muncul OH- sama dengan akar Kw per Ka kali Kb. Begitu ya. Kemudian kalau Ka sama dengan Kb, berarti nanti termasuknya netral ya. Otomatis pH-nya masuk sama dengan 7. Paham ya sampai di sini? Kemudian syarat terjadi hidrolisis. Syarat terjadi hidrolisis itu apa? Syaratnya semua
pereaksi habis. Artinya mol pereaksinya itu tidak ada yang bersisa, begitu ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Coba kita ke contoh soal. Saya ambilkan contoh soal untuk hidrolisis ya. Ini ada contoh soal yang dari mana dulu? Misal kita kerjakan dari nomor 3 dulu, misalnya dari nomor 3. Jawab. Nomor 3, di situ diketahui ada larutan HCl ya. Diketahui ada HCl 100 ml 0,2 molar dicampurkan dengan NH4OH 100 ml 0,2 molar juga ya. Oke. Yang ditanyakan adalah pH campurannya. Kita cari masing-masing molnya dulu. HCl 100 ml kali 0,2 itu molnya sama dengan 20 milimol. Yang bawah juga sama ya, 20 milimol. Ya. Oke, untuk pemula berarti kita harus mereaksikannya dulu ya. Ada HCl plus NH4OH. Ini menjadi garamnya NH4Cl plus H2O. Sudah setara ya? Oke, kalau udah setara tinggal kita masukin MRS-nya. Mula-mula HCl-nya 20, kemudian NH4 juga 20. Mana yang ada yang habis atau enggak? Ternyata setelah dibagi ke koefisien itu habis bereaksi. Berarti otomatis kalau habis bereaksi ini masuk ke konsep perhitungan hidrolisis. Habis bereaksi hidrolisis garam masuk ke NH4Cl, berarti di sini molnya berapa? 1/1 kali 20, 20. Jadi NH4Cl ada mol 20 milimol. Oke, kemudian langsung di sini NH4Cl itu kan hidrolisisnya sebagian asam ya, karena Cl-nya yang kuat. Sebagian asam berarti H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garamnya. Kw itu 10 pangkat min 14, Kb-nya tadi diketahui 10 pangkat min 5, konsentrasi garam itu mol NH4Cl-nya per volume total. Molnya 20 per volume totalnya adalah tadi 100 dengan 100 berarti 200 ya. Oke. H+ sama dengan akar ini tadi dibagi jadi 10 pangkat min 9 kali coret 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 di akar sama dengan 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log H+. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5.